Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para jamaah sekalian, pada subuh ini saya ingin melanjutkan kajian kita masih mengenai memahami tentang dua kalimat syahadat. Wabil khusus kita sudah sampai syahadat yang kedua, yaitu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dua kalimat syahadat ini bukan sekedar ucapan, tetapi adalah suatu janji atau sumpah kita bahwa kita akan menjadikan Allah sebagai satu-satunya ilah, la ilaha illallah, dan kita telah berjanji atau bersumpah juga akan menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah buat kita. Bukan sekedar mengakui Allah itu Tuhan, bukan sekedar mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah, tetapi menjadikan, ini kalimatnya kalimat aktif, la ilaha illallah. Kita menyingkirkan semua ilah yang lain dalam kehidupan kita kecuali hanya Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita menjadikan Nabi Muhammad itu sebagai Rasulullah dalam kehidupan kita. Ya, jadi ini membawa konsekuensi, membawa kewajiban buat kita, wajibuna nahwar rasul, kewajiban kita terhadap Rasulullah. Untuk bisa mengetahui apa kewajiban kita kepada Rasulullah, kita telah membahas mengenai ta'rif atau definisi dari Rasul itu apa sebetulnya. Ya. Kita membahas bahwa di antara wazifatur Rasul, tugas-tugas Rasul itu adalah bahwa beliau adalah muballigh, ya. Muballigh itu yang menyampaikan. Ada perintahnya dalam surah Al-Maidah bahwa baligh ma uhiya ilaika, sampaikan apa yang kami wahyukan kepada engkau. Jadi Nabi itu bersifat tabligh, ya, tidak mungkin menyembunyikan, ya. Nggak mungkin Nabi itu menyembunyikan sesuatu yang memang Allah perintahkan untuk disampaikan, ya. Bahkan dalam Al-Quran juga disebut wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Nabi Muhammad itu nggak pernah pelit dalam menyampaikan berita yang gaib itu. Dia sampaikan pasti. Jadi memang tugas seorang nabi adalah ballagha wa yuballighu, ya, menyampaikan. Kemudian jadi kalau ada yang bilang Quran yang kalian pegang itu nggak sempurna, Quran yang kami pegang inilah yang ayatnya lebih lengkap, nah, itu secara tidak langsung dia menyampaikan bahwa Nabi itu tidak tabligh, ya, tidak bersifat tabligh. Nah, ini sebetulnya penghinaan buat Nabi. Masa iya Nabi ngumpet-ngumpetin sesuatu yang diwahyukan padanya untuk disana? Tidak ada, tidak mungkin, ya. Kewajiban kita apa dengan sifat ini? Kewajiban kita adalah menerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu, tidak mengingkarinya. Ada 6.236 ayat Quran ini, satu pun tidak boleh kita tolak, tidak satu pun, ya. Setengah ayat pun nggak boleh ditolak, ya. Kalau menolak berarti sudah mengkafirinya, jatuhlah kita kepada definisi kafir dalam surah An-Nisa, surah keempat ayat 150 ayat 151. Orang kafir itu ada 3 macam menurut ayat ini. Yang pertama, yang yakfuruna billah wa rasul, betul-betul mengkafiri Allah dan Rasul sekaligus. Yang kedua, wa yufarriquna bainallah wa rasul, memisahkan antara Allah dan Rasul. Allah diterima, Rasul ditolak, begitu. Ada yang begini modelnya. Atau nu'minu bi ba'din wa nakfur bi ba'din, menerima sebagian dari
Al-Quran atau sunnah Rasul dan menolak sebagian yang lain. Allah menyebut ulaika humul kafirun haqqo. Orang yang model begini itulah orang kafir sejati. Jadi hati-hati, kita nggak boleh menolak ayat Quran. Kalau belum sanggup ya bilang belum sanggup, jangan ditolak. Haji misalnya, udah haji belum? Belum. Kenapa? Ya belum sanggup, belum ada biaya misalnya. Ya sudah, ada biaya belum dapat kuota. Ya sudah, berarti bukan menolak tapi belum sanggup. Kurban misalnya, kurban nggak Pak? Nah ya coba lihat ya. Ya kalau belum sanggup bilang belum sanggup, bukan menolak ya. Tapi belum sanggup kok tiap tahun. Ya ini berarti ada masalah juga nih ya. Ngerokok sanggup, kurban nggak sanggup misalnya. Itu contoh saja bahwa nggak boleh ada ayat Quran yang ditolak. Kemudian tugas Rasul yang lain adalah memberi peringatan ya. Nadhiran wa basyiran, pemberi peringatan dan pembawa berita gembira. Maka kita hindari semua peringatan yang dari Rasul itu dan kita jalankan semua berita gembira yang Rasulullah bawa itu buat kita ya. Jadi ada konsekuensinya. Terakhir kita telah membahas juga sifat Rasul sebagai syahidan alaikum ya. Syahidan itu menjadi saksi. Nah ini yang kita kemarin agak bahasnya agak ini sedikit. Apa maksudnya menjadi saksi? Dalam surah Al-Hajj surah ke-22 ayat terakhir 78 itu Allah berfirman bahwa ayatnya agak panjang, wajahidu fillahi haqqa jihadi, berjihadlah kalian di jalan Allah itu dengan jihad yang sesungguhnya. Wajtabakum, dialah Allah yang telah memilih kalian. Wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj, tidak ada dalam urusan agama ini yang berat buat kalian. Millata abikum Ibrahim, ini adalah cara hidup bapak moyangmu dulu namanya Ibrahim. Huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza, dialah Allah yang telah menamai kalian muslim dari dulu sampai sekarang. Jadi semua umat, semua nabi itu disebut muslim. Liyakuna rasulu syahidan alaikum wa takunu syuhada 'alan nas. Nah, lihat ini. Liyakuna rasulu syahidan alaikum, agar Rasul menjadi syahidan alaikum. Di sini diterjemahkan menjadi saksi. Wa takunu syuhada 'alan nas, dan agar kalian menjadi saksi bagi manusia. Kita agak bingung maksudnya menjadi saksi itu bagaimana? Apa kita sedang di sidang pengadilan gitu ya? Apa gimana sebetulnya? Nah inilah yang saya sebut sebagai tugas Rasul yang berikutnya. Liyakuna rasul syahidan alaikum, agar Rasul menjadi syahid bagi kalian. Nah untuk memahami ini maka kita perlu memahami juga ya apa yang kemudian menjadi beban tugas orang Nabi Rasul ini, terutama Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang beliau bahkan tidak diwafatkan oleh Allah kecuali setelah merampungkan semua tugas yang dibebankan kepada Rasulullah ini. Setelah selesai semua, maka sudah rampung, sudah tuntas semuanya. Rasul sudah menjalankan semua tugas. Makanya ketika khutbah wada, ya, khutbah ketika haji di Arafah itu, Rasulullah kemudian menyampaikan ayat terakhir yang turun, ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini sudah kami al-yauma akmaltu, sudah kami sempurnakan bagi kalian agama kalian. Mendengar khutbah ini, Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Rasulullah yang paling utama itu menangis. Karena beliau tahu kalau ini sudah selesai, maka sebentar lagi Rasulullah juga akan pulang, ya, akan sudah selesai tugasnya. Karena wa ma Muhammadun illa rasul, Nabi Muhammad itu bukan lain kecuali hanya seorang rasul. Qad khalat min qablihir rusul, telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul juga. Jadi
apa tugas Nabi sebagai syahid itu, sebagai saksi, sehingga bagaimana konsekuensi kita yang dalam ayat itu dilanjutkan, wa takunu syuhada 'alan nas, kalian pun harus menjadi saksi, tapi bagi manusia, ya. Nah, maksudnya seperti apa? Ya, kemarin kita telah membahas juga ya tentang mukjizat Rasulullah, ya. Mukjizat para nabi rasul. Jadi semua nabi rasul itu diberi mukjizat. Apa mukjizat itu? Mukjizat bukan sekedar kejadian-kejadian luar biasa, bukan itu ya. Jadi segi makna kata mukjizat itu dia berasal dari kata i'jaz. I'jaz itu membungkam lawan, ya. Jadi mukjizat itu dibekali kepada nabi rasul untuk membungkam lawan-lawannya yang menentang apa yang disampaikan itu, ya. Jadi saya ulang lagi, mukjizat itu buat orang yang mengkafiri, menolak ajaran para nabi rasul. Kalau buat kita yang sudah menerima nggak perlu mukjizat, ya. Buat apa mukjizat coba ya? Nggak perlu. Apa mukjizat Rasulullah? Apa jawabannya kemarin, Pak? Al-Quran. Bagi orang kafir, Quran ini mengijaz mereka, membungkam mereka. Bagi kita, Quran ini adalah hudan, petunjuk. Quran ini adalah petunjuk buat kita. Tapi sekaligus Quran ini adalah mukjizat yang mengijaz mereka, membungkam mereka. Oke. Kenapa Rasul itu diberikan mukjizat, ya? Nah, ini kita tahu bahwa orang-orang yang menentang Nabi Rasul itu tidak mau menerima ajakan, seruan, dan kemudian bahkan merendahkan para Nabi Rasul itu. Kenapa mereka merendahkan? Karena mereka merasa lebih tinggi, lebih baik dari para Nabi Rasul itu. Coba aja lihat Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu Quran menyebut umurnya 950 tahun. Bulatin aja 1000 lah biar gampang, 1000 tahun umurnya. Dalam 1000 tahun itu Nabi Nuh cuma memperoleh 40 pengikut saja. 1000 tahun cuma dapat 4, ini ada berapa ini? Dan banyak ini ya. Nabi Nuh itu 1000 tahun cuma 40 saja pengikutnya, ya. Dan kalau kita baca surah Nuh, surat 71 itu Nabi Nuh mengadu kepada Allah bahwa inni da'utuhum lailan wa naharan. Aku mengajak mereka, mendakwai mereka siang dan malam. Tapi tidak ada yang bertambah dari dakwahku ini kecuali mereka tambah jauh, nggak mau mendengarkan apa yang aku sampaikan ini. Para jamaah sekalian, Nabi Nuh dikatain oleh kaumnya itu bahwa beliau pengikutnya cuma sedikit dan hartanya sedikit gitu, ya. Ini udah miskin, pengikutnya dikit, sok-sok ngajak ke arah kebenaran gitu kurang lebih. Jadi orang-orang kafir yang menolak ini merendahkan para nabi rasul. Atau misalnya Nabi Musa alaihissalam. Siapa yang menolak dan merendahkan Nabi Musa? Ya, siapa lagi kalau bukan Fir'aun, ya. Fir'aun itu menolak Nabi Musa dan merendahkan, bahkan meledek Nabi Musa. Siapa sih yang kamu sebut-sebut Rabbul Alamin itu? Tuhan yang maha tinggi. Coba dipanggil, coba bangunin saya piramid yang tinggi supaya saya bisa melihat Tuhannya Musa itu. Nah, itu Fir'aun itu begitu gayanya, ya. Direkam dalam Quran itu kesombongannya. Atau siapa lagi? Nabi Soleh kepada kaum Thamud, wa Thamud alladzina jabus sakhra bil wad. Sama juga, hampir semua nabi. Nabi Ibrahim begitu juga, malah kemudian dituding sebagai pembuat onar, perusak persatuan dan kesatuan. Nah, kalau bahasa sekarang gitu, ya. Karena ini bikin, padahal Nabi Ibrahim menyampaikan bahwa seluruh tradisi yang selama ini dijalankan kaumnya itu keliru. Penyembahan terhadap berhala itu salah. Nah, kemudian
Semua Nabi Isa alaihissalam juga begitu, ditolak oleh kaumnya, dan kemudian sehingga semua Nabi Rasul itu kemudian diberikan mukjizat oleh Allah untuk membungkam lawannya. Yang jadi garis besar garis bawah ya, saya garisin benar ini, bahwa mukjizat itu, dengerin ini baik-baik ya, mukjizat itu bukan keterampilan atau keahlian Nabi Rasul, bukan. Mukjizat itu ayatul kubro, ayat itu tanda-tanda atau kebesaran Allah, bukan kemampuan Nabi Rasul itu. Catat ini baik-baik, karena mukjizat itu nanti kita lihat dalam Al-Quran, Nabi Muhammad SAW pernah ditantang untuk nunjukin mukjizat. Nah, tahu nggak kita? Orang-orang kafir di Mekah itu pernah nantangin Nabi, kalau betul ente seorang Nabi Rasul, tunjukin mukjizat sini katanya. Apa mukjizat yang diminta coba oleh orang Mekah itu? Mekah ini kering kerontang, nggak ada alirkan sungai ke sini katanya. Coba pikir berapa susah kalau Nabi mau melakukan itu. Alirkan sungai di sini katanya, supaya subur. Kalau Nabi Muhammad diutusnya di Indonesia, bukan itu mujizat yang diminta ya. Kalau sungai mah banyak di sini sampai banjir-banjir ya. Di sana dulu kering. Sehingga apa jawab Rasulullah kemudian dalam Al-Quran direkam bahwa mujizat itu urusan Allah. Aku ini cuma seorang pemberi peringatan. Jadi kalau Allah nggak menurunkan mujizat, ya Nabi Muhammad pun tidak bisa. Lihat itu ya. Nah, ini yang harus kita pahami mukjizat itu, bahwa contoh apa yang Nabi Musa misalnya. Nabi Musa kan terkenal tuh mukjizatnya apa, Pak? Tongkat. Ya. Tongkat apa, Pak? Tongkat sakti. Saya bacakan ini surah Toha, surah ke-20, mulai ayat ke-17. Ya. Surah ke-20 ayat 17 ya. Ada dialog antara Nabi Musa dengan Allah. Allah bertanya, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Apa yang kamu pegang di tangan kananmu itu ya Musa? Ya. Jadi Nabi Musa itu pegang tongkat. Maka Nabi Musa menjawab, "Qala hiya 'ashaya." Ini tongkatku ya Allah. Ini tongkat aku. Atawakku 'alaiha, aku bertumpu padanya. Dan selain bertumpu itu, wa ahusyu biha 'ala ghanami, dan aku pakai tongkat ini untuk cari daun buat kambing-kambingku ini. Jadi itu tongkat apa? Ya tongkat biasa ya. Cuma tongkat buat, bukan tongkat sakti dari 7 samudra, bukan, yang tongkat biasa, yang kayu biasa yang dipakai buat nahan beban sama buat cari daun buat kambing. Ya. Dan ada lagi lah kegunaan bagiku ya, ma'aribu alayya, ada lagi kegunaan-kegunaan yang lain. Lalu Allah berkata pada Nabi Musa, qala alqiha ya Musa, coba lempar tongkatmu itu ya Musa. Nah, ya. Ketika dilempar, fa'alqaha, maka dilemparlah Nabi Musa, fa idza hiya hayyatun tas'a. Tiba-tiba tongkat itu menjadi hidup dan merayap dengan cepat. Nabi Musa ketakutan melihat itu ya, karena dia juga kaget. Loh, jadi ular yang besar begini ya. Maka Allah berfirman, qala khudha wala takhaf. Pegang tongkat itu, ular itu, pegang ular itu, jangan takut ya Musa. La takhaf, jangan takut. Nabi Musa takut, makanya Allah bilang jangan takut. Jadi dia yang punya tongkat dilempar, dia takut karena jadi ular yang besar. Khudha, pegang lagi. Wala takhaf, jangan takut. Coba bayangin, Nabi Musa takut. Artinya kan Nabi Musa juga nggak tahu kalau itu jadi
Setelah dipegang lagi, dikembalikan menjadi tongkat lagi. Nah, coba lihat ya kejadian ini. Jadi tongkat jadi ular itu bukan kemampuan Nabi Musa, paham nggak itu? Bukan kemampuan Nabi Musa. Nabi Musa nggak tahu. Tongkatnya tongkat biasa, bukan kayu-kayu biasa aja ya. Maka sekarang kan suka ada nih orang-orang yang mengklaim diri sebagai wali Allah gitu ya, mengklaim sebagai wali memiliki karomah. Karomah itu katanya di bawah mujizat ya. Kalau mujizat buat Nabi Rasul, kalau karomah ini untuk wali Allah gitu. Tapi kan lucu ya, bahwa karomah itu seolah-olah kemampuan yang dia kuasai. Karomah dia misalnya yang aneh-aneh gitu ya, bisa jalan di atas air katanya ya, bisa ke Mekah dalam sekejap misalnya begitu. Seolah-olah Nabi Rasul aja tidak menguasai mujizat, ingat itu ya. Saya bukan mengingkari karomah, cuma karomah ini juga kalaupun terjadi pada seorang, katakanlah kepada bapak misalnya, ya bisa saja terjadi pada orang biasa, bukan kemampuan dia. Tapi memang betul-betul Allah aja yang ngasih gitu ya. Jadi kalau ada orang jualan karomah, ini udah jelas bukan ajaran para nabi atau rasul gitu. Apa-apaan ini karomah dijual coba ya. Nggak benar itu udah. Itu mah dukun bukan. Kalau yang modelnya begitu ya. Nah, kembali kepada Nabi Musa. Ketika beliau dikejar, ketika membawa Bani Israil dikejar oleh tentara Firaun sampai ke pinggir laut, Nabi Musa bingung harus gimana. Pengikutnya panik, Nabi Musa juga bingung. Lalu kemudian beliau berdoa kepada Allah. Allah berfirman, pukul tongkatmu tuh ya Musa. Begitu dipukul, lautnya terbelah. Emang Nabi Musa tahu? Nggak tahu. Dia juga nggak ngerti kan. Ini perintah Allah aja langsung. Dan mereka berjalan dengan selamat. Sementara Fir'aun lewat, lautnya kemudian tertutup lagi dan mati semua Fir'aun dan bala tentaranya. Setelah kejadian-kejadian ini tidak ada satupun riwayat yang menyebutkan Nabi Musa itu iseng-iseng lemparin tongkatnya jadi ular. Nggak pernah tuh Nabi Musa iseng-iseng begitu ya. Mau lewat depan kalinya diketok terbelah. Nggak pernah Nabi Musa begitu ya. Karena Nabi Musa tidak menguasai. Ketika itu terjadi karena perintah Allah aja. Kalau Allah tidak perintahin, Nabi Musa tidak pernah melakukan. Karena memang bukan kemampuan Nabi Musa, bukan karena kesaktian tongkatnya, bukan karena apa-apa. Tapi ini adalah urusan Allah. Hanya pada saat Allah perintahkan aja baru itu terjadi. Kalau enggak ya enggak pernah. Ya. Paham ini ya? Dan itu satu ya. Jadi semua mujizat semua Nabi Rasul, Nabi Ibrahim dibakar tidak mempan. Itu bukan karena Nabi Ibrahim sakti, bukan. Ya. Allah yang berfirman pada apinya itu. Ya, ya naru kunu bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, kunu bardan, jadilah dingin. Kalau sampai di sini doang bisa mati kedinginan Nabi Ibrahim itu ya. Tapi wasalaman ala Ibrahim, selamatkan Nabi Ibrahim sehingga dinginnya pas lah ya. Coba kunu bardan, jadilah dingin, bisa mati kedinginan itu Nabi Ibrahim ya. Tapi wasalaman ala Ibrahim, selamatkan Nabi Ibrahim itu. Maka api itu tidak membakar dan sejuk-sejuk saja rasanya. Nah, apakah setelah itu Nabi Ibrahim selalu nggak mempan dibakar? Enggak, cuma saat itu aja terjadinya. Ini yang pertama ya. Jadi mujizat itu bukan kemampuan Nabi Rasul itu sendiri, tetapi itu urusan Allah. Sehingga ketika Nabi Muhammad ditantang mujizat, pantas kalau Rasulullah menjawab, mujizat itu urusan Allah. Saya cuma memberi peringatan. Kalau Allah suruh ya Nabi Muhammad bisa, ya, tapi kalau enggak ya sudah, enggak ada. Dan kita tahu apa mujizat Nabi Muhammad. Apa pernah Nabi Muhammad melempar tongkat? Apa pernah Nabi Muhammad dibakar nggak mempan? Kenapa? Saya pernah ditanya, kenapa mujizat Nabi Muhammad SAW itu tidak seperti mujizat nabi-nabi sebelumnya? Yang mujizat Nabi Isa apa coba? Apa mujizat Nabi Isa?
Apa Pak? Orang yang buta dari lahir bisa melihat, bahkan orang yang mati bisa hidup lagi. Apalagi mujizat Nabi Soleh. Tahu Nabi Soleh yang diutus kepada kaum Tsamud? Apa mujizat Nabi Soleh? Ya, mengeluarkan onta, ya. Naqatallahi wa suqiyaha, ya, ini adalah unta dari Allah dan biarkan dia minum. Ini yang kedua. Pertama tadi mukjizat itu urusan Allah, bukan kemampuan Nabi Rasul. Yang kedua, mukjizat itu Allah berikan sesuai dengan kemampuan terhebat orang masa itu. Nah, ya. Kemampuan terhebat di zaman Nabi Musa yaitu Fir'aun, ya. Zaman Fir'aun itu ketika Nabi Musa diutus, di antaranya adalah tukang sihir, ya, yang mampu mempengaruhi masyarakat. Tukang sihir ini menjadi andalan Fir'aun saat itu. Ketika Nabi Musa diperintahkan oleh Allah, idhab ila fir'auna innahu tagha, pergilah kepada Fir'aun, dia sudah menjadi togut itu. Nabi Musa berdialog dengan Fir'aun lalu menunjukkan fa'arahul ayatal kubro, ditunjukkan ayatal kubro itu mukjizat, diantaranya tangannya yang bersinar itu. Maka Fir'aun yang nggak ngerti mukjizat ini berpikir itu adalah sihir, sehingga Nabi Musa ditantang untuk ngadu sihir di lapangan Monas, di alun-alun kota saat itu, ya, supaya semua orang menyaksikan, ya. Jadi Fir'aun memiliki tukang-tukang sihir. Nah, maka mujizat Nabi Musa alaihissalam membungkam kemampuan sihir itu, kemampuan terhebat itu. Tukang sihir yang beradu dengan Nabi Musa ini memahami bahwa Nabi Musa itu bukan sihir. Maka ketika dilempar, ya, dan kemudian Nabi Musa melempar tongkatnya dan memakan semua ular dari tukang-tukang sihir itu, tukang sihir itu kaget dan kemudian langsung beriman. Lihat ini, tukang sihirnya langsung beriman. Padahal nggak pernah ngaji sebelumnya. Nggak pernah ngaji, hanya melihat mukjizat. Kenapa? Karena tukang sihir ini tahu bahwa itu bukan sihir. Ini pasti sesuatu yang jauh lebih besar dari sihir. Melihat tukang sihirnya beriman, Fir'aun marah. Kenapa kalian malah beriman? Kalian kan saya yang bayar. Kalian ini buzzer saya. Gitu ya. Kalian saya yang bayar. Kok jadi malah beriman? Ya. Kalau begini kalian saya hukum. Saya salib kalian terbalik, saya potong tangan dan kaki kalian sebelahan. Potong tangan kiri, kakinya yang kanan dipotong. Potong tangan kanan, kakinya yang kiri yang dipotong sampai mati. Apa jawab tukang sihir itu? Kami lebih takut pada Tuhannya Musa. Belum pernah ngaji loh Bu, Pak, ya. Belum pernah ini. Tapi kenapa? Hanya dengan melihat mukjizat dan tukang sihir ini ngerti karena dia tukang sihir, dia ngerti itu bukan sihir. Fir'aun yang bukan tukang sihir nggak ngerti kalau itu mukjizat. Paham nggak tuh? Fir'aun nggak ngerti kalau itu mukjizat sehingga dia tidak beriman. Jadi mukjizat ini dipahami oleh orang-orang yang mengerti persoalan itu tadi. Nabi Soleh tadi saya singgung kepada kaum Tsamud. Mujizatnya onta, ya. Apa keahlian kaum Tsamud saat itu? Wa tsamudan ladzina jabu sokhra bil wad. Kaum Tsamud yang mengukir batu, bangunan yang besar. Jadi seni seni pahatnya, seni rupanya itu luar biasa. Kalau batu diukir oleh kaum Tsamud ini jadi wajah bapak gitu ya, persis benar kayak Pak Sam ini wajahnya ya. Sehingga menakjubkan. Apa mujizat Nabi Soleh? Bukan cuma mirip unta, tapi untanya keluar dan hidup, bisa ngeluarin susu.
Maka tukang-tukang pahat di zaman itu terijaz, terbungkam, dan mereka tahu ini bukan keahlian manusia, ini pasti mukjizat. Ini dari Tuhan. Mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu di zamannya kemampuan terhebat kaumnya saat itu adalah urusan medis, pengobatan. Mereka membanggakan kemampuannya saat itu, mampu menyembuhkan berbagai penyakit. Apa mukjizat Nabi Isa? Menghidupkan orang yang sudah meninggal. Dokter mana yang sanggup coba? Udah meninggal dihidupin lagi. Nggak ada satupun dokter yang sanggup. Jangankan dulu, hari ini pun nggak bisa dokter itu ya. Maka mereka semua menganga karena takjub dengan itu. Kalau mereka ngerti, maka mereka beriman ketika menghadapi mukjizat itu karena mereka ngerti. Tapi orang yang nggak ngerti di zaman Nabi Isa kek, di zaman Nabi Musa kek, di zaman nabi-nabi mana kek, orang yang tidak mengerti tentang mukjizat itu, dia tidak beriman. Sekarang saya tanya, mukjizat Nabi kita apa? Al-Quran. Bagaimana Quran ini membungkam orang-orang yang menentang. Sekali lagi mukjizat itu bagi orang yang ngerti. Kalau yang nggak ngerti, ketika Rasulullah SAW diutus di Mekah, apa kemampuan orang Mekah yang paling dibangga-banggakan? Apa kira-kira Bu? Kemampuan orang Mekah saat itu yang dibangga-banggakan oleh mereka apa? Syair, betul. Ya, mereka tuh keahlian bahasanya begini, membuat kan nggak gampang Bapak kalau suruh bikin syair ya pusing juga ya. Nggak semua orang bisa ya, hanya yang memiliki, dan saat itu menjadi keahlian tertinggi. Maka semua ayat Quran ini mengijaz, membungkam keahlian syair mereka saat itu. Nggak ada apa-apanya dibandingkan ayat-ayat yang turun ya. Baik dari tata bahasanya, iramanya dan lain-lain terbungkam semua. Sehingga orang yang ngerti tahu bahwa Quran ini bukan syair. Wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun. Ini bukan syair, sedikit sekali bagi kalian yang beriman. Wa ma biqauli kahin. Ini juga bukan kahin itu dukun ya. Ini juga bukan jampi-jampi dari dukun ya. Qalilan ma tadhakkarun ya. Sedikit sekali kalian mengambil pelajaran dari Quran itu. Yang perlu kita ingat, Quran ini bukan hanya untuk orang zaman 1400 tahun lalu di Mekah. Quran ini untuk orang Indonesia juga di zaman sekarang. Ada nggak yang menentang Quran sekarang kira-kira? Ada nggak? Ada nggak? Ada, banyak. Bagaimana Quran membungkam mereka? Orang-orang zaman sekarang deh ya. Quran ini kan mukjizat juga buat orang-orang yang menentang di zaman sekarang. Apa yang orang zaman sekarang bangga-banggakan sebagai keahlian terhebat mereka? Apa? Ya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Bangsa-bangsa yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi itu menjadi bangsa yang paling maju. Ya, kita termasuk nggak? Sayangnya enggak. Kita ketinggalan ya. Maka kita sekolahin anak-anak kita di Jepang, di Amerika, di Inggris, karena kita anggap mereka itu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Universitas-universitas mereka peringkatnya itu peringkat teratas 10 peringkat teratas di dunia. Misalnya pertama MIT di Amerika sana ya. Yang paling dekat di daerah Asia Tenggara ini Singapura, yang universitasnya mulai naik ke peringkat ke-8 kalau nggak salah di National University Singapura. Indonesia UITB itu jauh Pak peringkatnya 300-an 400 300 jauh Pak ya. Yang kita bangga-banggakan di sini. Jadi kelihatan ya bahwa memang penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi itu menyebabkan ini yang dibangga-banggakan orang zaman sekarang. Dan Al-Quran membungkam itu.
Orang yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, baca Quran ini kalau mereka ngerti maknanya langsung kaget dan kemudian bisa langsung beriman. Ya, saya ambil contoh, ada seorang peneliti Prancis itu ya, namanya Jacques Cousteau ya, yang kemudian saya masih kecil SD dulu ya, tahun 80-an itu sering nonton dokumentasinya di TVRI dulu ya. Dia ahli kelautan yang menyelam kemana-mana, ahli kelautan, dan kemudian dia menemukan fenomena yang aneh ya, yang baru dia tidak ada referensi sebelumnya, dan baru dia yang baru menemukan tentang terpisahnya air laut dari satu wilayah ke wilayah, padahal tidak ada sesuatu yang dia berenang sana sini ya tembus, tapi airnya nggak nyambung, ikan-ikan juga berenang bisa, tapi ini apa ini? Karena dia bingung, nggak tahu kemana, dia pulang ke Prancis, ke negaranya itu, bertemu temannya namanya Dr. Maurice Bucaille. Maurice Bucaille ini dokter medis yang sudah masuk Islam. Ketika diceritakan itu, Dr. Maurice senyum, lalu dia bilang, saya udah tahu itu, saya udah pernah baca. Baca di mana katanya? Ditunjukin Al-Quran surah Ar-Rahman itu, surah ke-55 ya. Dalam surah Ar-Rahman itu ayat berapa itu ya, saya lupa. Coba saya baca dulu deh, jadi lupa. Surat ke-55 Ar-Rahman. Marajal bahraini yaltaqiyan, ayat ke-19. Bainahuma barzahun la yabghiyan. Marajal bahraini yaltaqiyan. Dia biarkan dua lautan itu bertemu. Bainahuma barzahun la yabghiyan. Di antaranya itu kemudian ada barzah. Barzah itu penghalang yang menyebabkan keduanya tidak bisa bercampur. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kaget Jacques Cousteau ini, itu buku karangan siapa katanya? Bukan karangan sih, cuma yang membawa, ini namanya Quran. Yang membawanya adalah Muhammad yang hidupnya 1400 tahun yang lalu. 1400 tahun yang lalu katanya. Tak mungkin, tak mungkin. Orang zaman sekarang aja belum ada yang tahu ini fenomena apa, lagi 1400 tahun yang lalu. Nggak mungkin ini sudah pernah ada. Lalu Dr. Maurice menyatakan, ya wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Muhammad itu tidak pernah menyampaikan sesuatu dari dirinya, melainkan itu wahyu yang diwahyukan Tuhan kepada dia. Merenungi ini, Jacques Cousteau masuk Islam. Karena dia terijaz, apa yang dibanggakan selama ini ternyata, dan banyak sekali ayat Quran yang modelnya seperti ini. Orang-orang yang, tetapi ini hanya bisa dipahami oleh orang yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi itu. Kita nggak ngerti, mah baca-baca aja, kemudian nggak pernah tahu itu sebetulnya gimana ya. Dalam dunia sains misalnya ya. Saya kalau diskusi sama teman-teman yang ahli fisika itu, saya bilang, apa penemuan sains yang terbesar dalam astronomi saat ini? Oh, itu adanya lubang hitam. Apa lubang hitam itu? Bintang yang mati kayak matahari kita ini, kalau udah habis bahan bakarnya, maka dia akan jatuh pada gravitasinya dan kemudian menjadi materi yang sangat-sangat besar, gravitasinya menyebabkan semua runtuh ke dalamnya. Cahaya pun tidak bisa lepas darinya. Ada nggak Quran bicara soal itu? Ternyata ada, dan ayatnya sering kita baca ya. Suratnya surat At-Takwir. At-Takwir itu masih juz amma ya, masih juz amma setelah Abasa, setelah ayat surat 80 81 itu At-Takwir ya. Bunyinya adalah fala uqsimu bil khunnasil jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas.
Orang yang nggak ngerti menerjemahkan ini bingung sebetulnya. Makanya saya bilang Quran itu harus dipahami oleh orang yang menguasai ilmu pengetahuan juga supaya kemudian kita ngerti. Fala uqsimu bil khunnas, dan kami bersumpah demi al-khunnas. Apa al-khunnas ini? Diterjemahkan dengan bintang yang tenggelam, tidak kelihatan katanya. Begitu kalau dibaca terjemahannya di sini. Al-jawaril kunnas. Makna aslinya al-khunnas itu seperti dalam surah An-Nas itu ya. Gimana? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin min syarril waswasil khannas. Kan itu ada khannas tuh. Min syarril waswasil khannas. Khannas itu yang enggak kelihatan. Ya maksudnya kan kalau dalam surat An-Nas tuh setan ya, jin ya. Membuat waswas dan dia khannas. Khannas itu khunnas itu sama ya, sesuatu yang nggak kelihatan. Ketika Allah bersumpah dengan bintang yang tidak kelihatan, orang bingung kalau nggak ngerti tentang lubang hitam atau black hole ini. Yang Allah dan disambung dengan ayat selanjutnya al-jawaril kunnas, bergerak dengan cepat dan menyapu segalanya. Semua yang dilewati oleh black hole ini akan tersedot kayak vacuum cleaner gitu. Masuk dan semua tersedot semua. Nggak ada orang yang bisa memahami ayat ini kecuali orang yang ngerti ilmu pengetahuan itu tadi. Dan orang yang mengerti tentang sains ini tadi akan kaget. Kok ada 1400 tahun yang lalu kalimat yang menyatakan tentang fenomena yang baru dipahami oleh orang zaman modern sekarang. Terijaz dengan Quran ini. Paham nggak itu kira-kira? Ya. Tapi kan sekali lagi ini hanya orang-orang. Makanya kalau di luar negeri, di Eropa, Amerika itu yang masuk Islam itu orang-orang pinter, ya, orang-orang yang cerdas. Kalau di Indonesia yang murtad itu orang-orang yang bodoh justru. Kan dikasih Indomie sebungkus saja bisa murtad. Itu orang bodoh ya. Kalau orang sana masuk Islam orang-orang yang cerdas karena dia ngerti tentang ini. Dia terijaz. Ini kenapa Quran itu disebut sebagai mukjizat. Apa Pak? Tadi Bapak mau nanya? Saya mau tanya. Iya. Kenapa itu ya orang-orang biologi katakan orang ilmu biologi yang banyak terbuka. Sebetulnya Quran ini bukan cuma bicara tentang geologi, itu ilmu bumi Pak. Ilmu bumi ya, tentang gunung. Quran sudah bicara bahwa gunung itu bergerak seperti awan di langit. Mana ada orang yang nggak, kok masa gunung bergerak gitu ya? Tapi orang yang ahli geologi kayak Bapak bilang tadi tahu bahwa lempeng bumi ini ada di cairan besi sebetulnya di dalam bumi, sehingga mereka kemudian bergerak juga seperti bergeraknya perahu di atas lautan ya. Tidak keliru. Siapa yang tahu 1400 tahun yang lalu bahwa di dalam lapisan bumi paling dalam ini ada cairan yang bergerak terus begini ya. Sehingga tanah yang kita diami ini ada di lempeng paling luar itu tadi. Nah, sehingga kalau disebut gunung itu bergerak seperti awan, ya benar, orang geologi yang tahu ya. Tapi Quran tidak hanya bicara soal geologi, dia bicara soal astronomi, dia bicara soal kedokteran, dia bicara soal bagaimana proses kejadian manusia di dalam perut ibu-ibu semua 1400 tahun yang lalu sebelum USG ditemukan. Ini belum tahu ya, tapi kemudian dengan jelas Dr. Maurice Bucaille yang tadi saya ceritakan itu, dia masuk Islam gara-gara dia meneliti jasad Firaun. Yang Quran menyebutkan bahwa Firaun itu mati tenggelam di laut. Bible tidak menyebutkan Firaun itu mati tenggelam. Tidak ada referensi lain yang menyebutkan Firaun mati tenggelam. Tapi ketika dibedah dan diotopsi oleh Dr. Maurice Bucaille ini, dia menemukan banyak garam di dalam perut Firaun itu, yang menunjukkan Quran itu benar bahwa Firaun itu mati tenggelam. Jasadnya diselamatkan oleh Allah untuk menjadi pelajaran buat kita. Dan juga tentang bagaimana kejadian manusia di dalam perut, tahap demi tahap itu diceritakan secara rinci dalam surah Al-Mu'minun misalnya ya. Itu sesuatu yang tidak mungkin dipahami oleh orang 1400 tahun yang lalu. Sehingga nyatalah bahwa Quran itu adalah
wahyu yang diturunkan kepada manusia. Nabi Muhammad bukan seorang geolog, ya Pak ya. Nabi Muhammad bukan seorang oseanolog, ahli kelautan, bukan. Nabi Muhammad bukan ahli astronomi, bukan ya. Tetapi kenapa begitu akurat? Karena yang disampaikan ini bukan dari dirinya, melainkan wahyu yang diwahyukan. Itu yang menyebabkan Quran ini menjadi mukjizat. Tetapi apakah cuma Quran mukjizat Nabi kita itu? Nah, ini yang menarik ya. Ternyata tidak. Mukjizat kedua terbesar setelah Quran ini apa coba? Hah? Syafaat. Syafaat itu bukan mukjizat, Bu. Kan mukjizat untuk membungkam orang kafir yang menentang. Kalau syafaat mah itu memang pertolongan, kita harap-harapkan itu ya. Syafaat itu memang keistimewaan Nabi yang membuat kita itu memang syafaat. Apa coba mukjizat Nabi selain Quran yang banyak yang meragukan itu, Pak. Mana buktinya bahwa bulan pernah terbelah ya. Belum dapat juga tuh. Apalagi kira-kira yang terbesar yang tidak mungkin orang membantahnya coba. Kalau Quran ini kan susah dibantah. Gimana mau dibantah? Ada yang tahu? Nah, itu buat orang Islam mah, masa itu bukan orang kafir itu. Mana kan saya udah bilang mukjizat itu bukan yang begitu, ya. Jadi kalau air keluar dari jarinya, makanan bisa untuk itu bukan mukjizat, Pak, ya. Bahwa itu sesuatu yang istimewa iya, tapi bukan. Mukjizat itu ditujukan untuk membungkam orang kafir. Paham ya kira-kira ya? Apa coba mukjizat Nabi yang kedua setelah Quran? Isra Mi'raj, oke, tapi belum juga kena nih Pak. Mungkin untuk orang masa depan. Sekarang kita tahu bahwa itu memungkinkan, tapi kita nggak tahu caranya. Ya, cuma disebut bahwa Rasulullah menggunakan buraq. Buraq itu artinya barkun. Barkun itu kilat Pak. Ya, barq, yakadul barqu yakhtafu absarahum. Barq itu artinya kilat. Jadi Nabi menggunakan kendaraan yang bisa bergerak secepat kilat. Dan memang kita tahu bahwa mustahil bisa menjelajah alam ini kalau menggunakan wahana-wahana yang kita punya sekarang ya. Roket apa yang ya itu kecepatannya berapa Pak. Tapi kalau dengan kecepatan cahaya itu memungkinkan gitu ya. Tapi kita belum tahu bagaimana caranya. Ya mungkin itu mukjizat tapi kita belum tahu. Mungkin untuk orang masa depan Pak. Baru kemudian bisa tertundukkan. Tapi Allah sudah menyebutkan tentang itu. Ada sesuatu yang lebih jelas. Apa kira-kira? Oke, langsung aja saya sampaikan, udah siang. Mukjizat kedua dari Rasulullah itu adalah bahwa beliau mampu membangun sebuah peradaban besar dalam tempo 23 tahun. Dan peradaban ini bertahan 1200 atau 1300 tahun kemudian. Sesuatu yang tidak pernah ada sebelumnya dan belum pernah ada setelahnya. Kehebatan sebuah peradaban besar yang membangun dunia ini dibangun hanya dalam tempo 23 tahun. Peradaban-peradaban besar lainnya, Roma, Mesir, Cina, itu berapa ratus tahun baru berdiri. Dan bertahannya juga. Sekarang negara apa yang kita anggap hebat? Amerika. Amerika itu belum ada 200 tahun lah kurang lebih ya. Amerika itu kan baru kemarin. Ya. Belum teruji. Peradaban Islam ini bertahan 1300 tahun dan menguasai dunia. Nah, qadarullah kita lahirnya setelah peradaban itu nggak ada ya. Iya kan? Mana peradaban Islam sekarang? Malah jadi peradaban Barat yang maju. Ya nggak apa-apa, tapi ini nggak lama. Ya. Kenapa begitu? Karena peradaban itu dibangun dalam waktu yang begitu singkat menggunakan ini. Di sini ada formulanya. Kalau kita mau mengikutinya, itu akan terbangun lagi. Dan Allah berjanji nanti akan terbangun lagi itu. Mudah-mudahan oleh kita, Allahu alam ya. Semua orang di dunia saat ini menunggu
Peradaban ini pernah dibawa oleh orang-orang Arab yang saat itu ketika di zaman Rasulullah itu dihitung pun enggak orang Arab ini, enggak dianggap sama sekali. Ada dua peradaban besar dunia, Romawi dan Persia. Arab ini enggak dihitung karena enggak ada apa-apanya. Tetapi tiba-tiba dengan Quran ini orang-orang Arab itu menguasai dua peradaban besar, Romawi dan Persia, menaklukkan keduanya dan kemudian menyebarkan pengaruhnya. Dan itu bertahan cukup lama. Dinasti Abbasiyah itu setelah Rasulullah, Khulafa Rasyidin, lalu dinasti Umayyah dulu ya. Umayyah itu sekitar 100 tahun itu menguasai dunia. Sampai ke Eropa, sampai ke Perancis. Lalu diganti dengan dinasti Abbasiyah. Di zaman dinasti Abbasiyah itu ilmu pengetahuan menjulang luas ya. Begitu dahsyatnya pengetahuan itu di zaman keemasan ini, ketika raja-raja di Eropa, rajanya nih baru belajar nulis namanya sendiri. Baru belajar nulis namanya sendiri. Saking bodohnya gitu ya. Itu anak-anak SMP di Baghdad dan di Andalusia itu sudah bermain pakai tabung reaksi kimia. Begitu jauh anak SMP udah menguasai ilmu pengetahuan, di sono rajanya aja baru belajar nulis namanya. Inilah zaman ketika ilmu pengetahuan itu menerangi dunia. Ilmu pengetahuan digali untuk kepentingan umat manusia. Sampai akhirnya masa itu dihancurkan ya. Nah, jadi ada masanya orang Arab yang menguasai. Lalu ada masanya orang Persia. Bukan orang Arab, ini orang-orang Persia, Irak, Iran dan lain-lain itu yang kemudian menguasai. Kemudian ada masanya orang Turki yang juga kemudian semuanya berpegang pada Quran dan mereka menjadi pembangun peradaban. Terakhir Turki Utsmani ya, yang lambangnya itu bulan dan bintang. Bulan itu adalah kekuasaannya yang hampir seluruh dunia. Bintang itu adalah Istanbul, ibu kotanya sana ya. Sampai ke kerajaan-kerajaan di Indonesia pun mengakui itu ya. Aceh, Jogja ya, sebagai kerajaan saat itu kerajaan Islam mengakui dan disupport oleh Turki. Di mana ada orang Islam di situ dibantu oleh mereka. Aceh itu menjadi satu-satunya wilayah yang sulit ditaklukkan oleh Belanda karena masih disupport oleh Turki itu. Ya. Peradaban yang begini besar, ya. Oleh bangsa manapun, selama mereka menguasai Quran, maka kemudian mereka bisa menjadi pemimpin peradaban. Saat ini kalau kita ke Palestina yang lagi dirundung oleh Israel itu, mereka berharap Indonesia. Arab udah pernah katanya, dan sekarang Arab memble semua. Arab nggak ada apa-apanya, menang kaya doang tapi nggak membantu umat Islam, nggak ada taringnya di hadapan orang Barat. Persia udah pernah, Turki sudah pernah. Kami yakin yang berikutnya Indonesia katanya. Wah, merinding juga saya dengar ini ya. Aduh. Sementara kita kalau kita pegang Quran, mungkin nggak Indonesia kemudian yang menjadi pemimpin peradaban berikutnya? Sangat mungkin, karena Quran ini bukan cuma buat orang Arab. Walaupun dia berbahasa Arab, tapi dia bukan hanya untuk orang Arab. Sudah terbukti orang manapun yang memegang Quran, melaksanakan Quran dengan benar-benar, dia akan mampu memimpin dunia. Mukjizat Rasulullah adalah membangun sebuah peradaban dari nol. Nggak ada formulanya, nggak ada, bisa dipelajari di mana-mana kecuali dalam Al-Quran. Ya tentu saat itu disebut mukjizat karena Allah membantu Rasulullah. Ya nggak mungkin dalam 20 kita ini ratusan tahun belum jadi gitu ya. Rasul dalam 23 tahun saja kemudian sudah mampu membangun sebuah. Ketika Rasulullah wafat, semua jazirah Arab itu sudah takluk di bawah pemerintahan Rasulullah. Tidak semuanya masuk Islam, tidak, karena masuk Islam itu nggak boleh dipaksa. Tetapi mereka sudah tunduk di bawah hukum-hukum Islam saat itu. Nggak ada lagi orang kemudian dipersekusi hanya gara-gara beda keyakinan. Nggak ada lagi orang-orang kemudian ditindas. Nggak ada. Di bawah peradaban Islam ini. Jadi mustahil sebuah peradaban muncul dalam waktu sekejap dan bertahan begitu lama kecuali ini adalah mukjizat. Dan itu Quran ketika diaplikasikan jadinya seperti itu. Kenapa di Indonesia nggak ada? Karena Qurannya nggak
Dipelajari aja enggak, gimana diaplikasikan gitu ya. Kita ngaku Islam tapi tidak hidup berdasarkan Quran, akhirnya atau sebagian aja kita ambil yang enak-enak ya, yang nggak enak ntar dulu dah. Maka akhirnya kita tidak mendapatkan manfaat maksimal dari Quran itu. Inilah yang kemudian saya sebut tadi, liyakunar rasul syahidan alaikum. Rasul itu menjadi syahid bagi kalian. Kalau kalian mau jadi orang Islam yang benar, lihat bagaimana Rasulullah. Kalau kalian sudah meniru Rasulullah itu, watakunu syuhada 'alan nas, nanti kalian menjadi saksi buat manusia. Artinya begini, syahidan itu bahasa lainnya adalah sebuah role model. Apa role model itu? Panutan. Kalau kita Islam, kita harus panutannya Rasulullah. Kalau kita sudah membuat Rasulullah menjadi panutan, kita bisa jadi panutan bagi orang di luar Islam. Orang non muslim Pak Sam itu nggak pernah baca Quran, dia cuma ngelihat Pak Sam. Kalau Pak Sam kelakuannya begini, mereka oh gini ya orang yang pedomannya Quran, kayak Pak Sam begini, yang dilihat Pak Sam doang. Tapi kalau Pak Sam betul-betul berpatokan pada Rasulullah, Pak Sam bisa menjadi syahidan buat manusia yang lain. Wa takunu syuhada 'alan nas. Tugas kita menjadikan Rasulullah itu sebagai syahidan buat kita, dan berikutnya kita menjadi syahidan 'alan nas bagi manusia semuanya. Allah menunggu kapan orang-orang RW 20 ini yang sering ke Masjid Al-Hikmah ini, itu ditunggu. Kayak apa sih manusia yang terbaik itu? Maka ketika dalam surah Ali Imran misalnya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian inilah umat terbaik yang Allah orbitkan buat manusia semuanya itu. Kuntum khaira ummatin, kalianlah umat yang terbaik. Asal kitanya sudah mewujudkan ini. Kalau kita nggak mewujudkan ini, maaf ya, kuntum khaira ummatin itu bukan buat orang sini misalnya. Tapi kalau orang sini mau kemudian memegang Quran. Taib, ada pertanyaan nggak sebelum saya tutup? Udah jam 6 kurang 5. Ada? Silakan. Ini paham atau bingung banget ini? Karena kalau nggak ada pertanyaan itu biasanya sangat paham atau sangat bingung. Jadi Pak, Ya. yang membangun peradaban setelah 40 tahun ya? Setelah umur 40. Iya kan setelah dapat Quran, Pak. Sebelumnya kan belum jadi nabi, belum tahu, Rasulullah juga nggak ngerti ya. Setelah dapat wahyu, baru. Dan itu prosesnya 23 tahun sampai beliau wafat. Ya, betul. Jadi kematangan itu ya, 40 itu. Setelah dapat wahyu, kalau dapat wahyunya umur 25 mah. Ya, tapi kan Allah menakdirkan dapat wahyunya umur 40. Jadi mulai dapat wahyu itulah Rasul mulai membangun peradaban. Ya, mulai dari di Mekah, mulai dari satu sampai akhirnya ketika di Mekah tidak bisa menegakkan peradaban ini, Rasulullah hijrah ke Madinah. 13 tahun setelah Rasulullah dakwah di Mekah, Rasul hijrah ke Madinah, dan baru di Madinah lah peradaban ini betul-betul terbangun. 10 tahun saja Rasulullah di Madinah. Gitu, Pak. Ya. Ada lagi? Cukup. Baik, ya. Mudah-mudahan ini dicerna saja dulu ya, karena saya pikir jarang orang membahas mengenai mukjizat Nabi yang kedua ini. Bagaimana peradaban kita? Padahal itu tugas kita. Ketika kita bersyahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berarti kita berjanji untuk menjadikan Rasulullah itu syahidan alaina bagi kita. Dan kita berjanji supaya kita menjadi syahidan buat manusia semuanya. Syuhada 'alan nas. Semua kita ini menjadi syuhada. Syuhada itu jamak ya. Syahid itu tunggal, syuhada itu jamak. Jadi kalau kita tidak melaksanakan itu, ya berarti syahadat kita itu aja ya, bahayanya. Kita harus mengikuti dan tahu konsekuensinya, sehingga kita ngerti bagaimana menjadikan Rasulullah sebagai syahidan buat kita, dan bagaimana kita bisa menjadi syuhada bagi manusia yang lain. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.